Halo semuanya, kalau kalian ngikutin perkembangan geopolitik global, kalian ada di tempat yang pas banget nih. Di pembahasan materi kita kali ini, kita bakal bedah tuntas analisis yang super menarik dari sumber kita soal strategi jangka panjang Ukraina buat mengisolasi semenanjung Crimea. Ini bukan cuma kejadian acak ya, tapi bener-bener cetak biru dari sebuah taktik pengepungan modern. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini peta jalan kita buat memahami semuanya. Kita mulai dari aneksasi di 2014, terus kita bahas kenapa Crimea ini dijuluki kapal induk yang tak bisa tenggelam. Habis itu kita masuk ke perang gesekan, taktik memutus jalur pasokan, dan pastinya apa sih hasil akhir strategis yang dibidik? Rute ini bakal bantu kita paham mekanika di balik semuanya. Nah, masuk ke bagian pertama, aneksasi 2014, asal-usul konflik. Supaya kita paham sama serangan-serangan presisi yang dianalisis terjadi di 2026 nanti, sumber kita nyebutin kalau kita wajib banget nengok ke belakang, ke titik awal di mana konflik spesifik ini bermula. Coba bayangin rentang waktu yang panjang ini. Crimea itu berevolusi banget kan? Dari wilayah yang dianeksasi secara ilegal di tahun 2014, terus disulap jadi titik tolak invasi skala penuh di 2022, sampai akhirnya kena rentetan serangan jembatan strategis bertahun-tahun setelahnya. Wilayah ini udah berubah drastis jadi pusat logistik yang paling diperebutkan. Dan yang bikin kaget, analisis ini nunjukin kalau aneksasi awal di 2014 itu beda banget sama perang berlarut-larut yang kita lihat sekarang. Operasinya tuh mulus dan senyap banget, dilakuin sama personil elit tanpa seragam yang manfaatin kekacauan politik di Kiev waktu itu. Jadi, mereka dengan gampang ngambil alih infrastruktur utama tanpa ada perlawanan militer yang berarti. Itu bawa kita ke bagian kedua, kapal induk yang tak bisa tenggelam, nilai strategis. Pertanyaannya, kenapa sih semenanjung ini diperebutkan mati-matian? Istilah kapal induk ini ternyata metafora yang dipakai sendiri sama Presiden Putin loh. Nah, yang menarik nih, analis ahli kayak Letnan Jenderal Ben Hodges ngelihat Crimea bukan cuma sekedar sebidang tanah. Dia bilang, Crimea adalah medan penentu dalam perang ini. Ibaratnya, ini tuh jantung dari seluruh konflik. Siapa yang pegang Crimea, dia yang bakal mendikte arah perangnya. Secara objektif, keuntungan Rusia megang wilayah ini tuh masif banget. Pegang Crimea berarti pegang kendali Laut Hitam. Mereka jadi punya kemampuan nyata buat memproyeksikan kekuatan militer sampai ke Mediterania. Belum lagi, ini ngaruh banget ke rute perdagangan penting, wilayahnya juga kaya sama cadangan minyak dan gas, dan pastinya jadi batu loncatan yang ideal banget buat meluncurkan invasi. Tapi tunggu dulu, nilainya nggak cuma soal taktik militer aja. Sumber kita nyorotin kalau Putin itu memandang Crimea secara ideologis, dianggap sebagai tempat suci dan bagian yang nggak bisa dipisahin dari Rusia. Pemahaman soal nilai emosional inilah yang ngejelasin kenapa pertaruhannya tinggi banget. Dan kenapa strategi ngisolasi Crimea ini jadi sangat krusial. Lanjut ke bagian 3, perang gesekan, pergeseran momentum di tahun 2026. Disinilah materinya ngejelasin adanya perubahan tema yang cukup besar, di mana momentum peperangan mulai berpindah tangan. 90 miliar euro. Gila kan? Angkanya monumental banget. Ini tuh kucuran dana pinjaman dari Uni Eropa yang luar biasa besar. Dan dana ini akhirnya cair setelah blokade politiknya kebuka gara-gara kekalahan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban di bulan April 2026. Menurut sumber yang kita bahas, masuknya dana sebesar ini benar-benar jadi game changer. Ukraina bakal pakai dana ini secara terstruktur buat menekan pasukan Rusia tanpa ampun. Caranya, dengan memperkuat pasukan militer mereka, ngegas industri pertahanan domestik, dan pastinya ngeborong amunisi serta pasukan vital yang mereka butuhin banget. Coba kita lihat perbandingan lintasan kedua militer di tahun 2026 ini. Kontras banget ya. Di satu sisi, Ukraina lagi ngegas ngerebut balik wilayah mereka dengan sokongan dana super besar dari Uni Eropa, plus industri pertahanan lokal yang lagi booming. Di sisi lain, Rusia malah ngalamin pergerakan yang mandek, masalah rekrutmen yang gagal, angka korban yang tinggi, dan mereka juga kehilangan sekutu politik penting di NATO dan Uni Eropa. Oke, sekarang kita masuk ke fase taktis inti di bagian 4, memutus jalur pasokan, titik-titik tersumbat. Kita bakal ubah fokus kita nih, dari urusan politik makro tadi, turun ke hal-hal yang lebih mikro, kayak operasi drone dan serangan rudal presisi. Dan ini secara brilian ngeilustrasiin kalau serangan-serangan drone yang mungkin kelihatannya acak, itu sebenarnya adalah strategi 3 lapis yang udah dihitung matang-matang. Pertama, sasar armada Laut Hitam, terus lumpuhin kapal feri dan jembatan Crimea. Dan terakhir, ganggu koridor darat di Donbas dan Kherson. Benar-benar taktik pengepungan modern yang solid.
Buat ngasih gambaran seberapa besar dampak logistiknya buat Rusia, coba kita bandingin dua kapal kargo yang kena serang di bulan April ini. Ada kapal Yamal dengan kapasitas 500 ton yang nilainya lebih dari 80 juta dolar. Terus ada kapal Nikolai Vilchinov, kapasitasnya 1000 ton, nilainya sekitar 70 juta dolar. Jadi, kehilangan kapal-kapal ini bukan cuma rugi puluhan juta dolar aja, tapi benar-benar pukulan pelak yang merobek jalur pasokan logistik perairan mereka. Lalu kita ketemu sama angka 4 miliar dolar. Wow, ini tuh estimasi biaya buat ngebangun jembatan Crimea, urat nadi logistik yang udah berkali-kali diincar. Saking vitalnya jembatan ini, Letnan Jenderal Haji sampai bilang kalau dengan makin canggihnya persenjataan, jembatan ini pada akhirnya bakal bener-bener runtuh. Nah, kalau opsi jembatannya terancam, terus alternatifnya apa dong? Kapal feri kan? Tapi di April 2026, sumber kita nyatet adanya serangan ke Slavunin. Ini tuh kapal feri kereta api terakhir yang beroperasi nyebrangin Selat Kerch. Feri lumpuh, rute darat juga terus-terusan digempurin drone. Wah, otomatis opsi logistik buat Kremlin nyusut drastis dalam waktu singkat. Kondisi itu bawa kita ke bagian kelima. Hasil akhir strategis, dari kapal induk menjadi sasaran empuk. Disinilah materinya ngelihat ada semacam pergeseran ironis. Wilayah yang tadinya dibanggain sebagai kapal induk yang tak bisa tenggelam, sekarang malah berada di ambang perangkap maut. Sumber kita ngerangkum tujuan akhir ini pakai satu istilah krusial, yaitu derusiafikasi. Intinya, ini tuh proses pelemahan sistematis terhadap pengaruh militer dan jalur pasokan Rusia, yang tujuannya buat bikin semenanjung Crimea mustahil buat dipertahanin. Jadi bukan sekedar diserang frontal, tapi dibikin lemah pelan-pelan sampai pasokannya benar-benar habis. Jadi, poin krusialnya ada di efek domino ini kalau isolasinya sukses. Pasukan yang tersisa bakal kejebak tanpa ada rute kabur yang aman. Terus, armada Laut Hitam bakal jadi benar-benar nggak relevan. Rusia juga bakal kehilangan kemampuan proyeksi kekuatan regionalnya secara mutlak. Dan puncaknya, ini bisa buka peluang buat wilayah tersebut diintegrasikan ke Uni Eropa atau NATO di masa depan. Dari semua data dan pergeseran taktis yang udah kita bedah bareng barusan, kita jadi kepikiran satu hal nih. Akantal isolasi Crimea yang metodis ini jadi titik balik yang benar-benar ngebentuk ulang landscape keamanan di seluruh Eropa? Apakah nasib satu semenanjung ini pada akhirnya bisa mendikte masa depan geopolitik global? Wah, ini pertanyaan yang bikin kita mikir keras ya. Terima kasih banyak udah ikut ngebedah materi ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.